jangan ngaku-ngaku ya penuh Roh Kudus tapi perilaku tidak cocok. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, memilih kami, menetapkan kami, membuka hati kami untuk percaya karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami dapat menerima karya Kristus Yesus yang sudah menebus kami, mengampuni kami, membebaskan kami, memberkati kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 3, jemaat menjawab ayat 4, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 12. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksudnya semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kapot leha
Adonai Eloheinu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca itu ditulis oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus pada waktu dibawa oleh Andreas saudaranya berjumpa dengan Yesus dan dia mengikuti Yesus. Sejak hari itu dia sangat bersukacita karena inilah rabi pemimpin masa depan. Dia percaya itu karena dia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dibuat oleh Yesus. Air bisa diubah menjadi anggur. 5.000 orang dikasih makan hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Lalu dia berpikir, ini cocok sekali ya untuk saya ikuti, karena dia Tuhan yang sanggup memberi makan 5.000 hanya 5 ketul roti. Belum lagi dia melihat Yesus meneduhkan angin ribut. Dan Yesus berjalan di atas air. Bahkan dia mencicipi untuk berjalan di atas air. Dia melihat Yesus dimuliakan semuanya. Maka dia bergembira sekali. Bahwa dia berpikir masa depannya terjamin. Pasti. Dan dia senang. Tapi tatkala Yesus ditangkap, pertama dia berpikir, ini kesempatan menunjukkan kepahlawananku. Lalu dia memotong telinga pengawal yang menangkap itu. Ternyata Yesus tidak membenarkan tindakannya. Bahkan Yesus menyerah. Seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Padahal dia berharap ini saatnya Yesus mendemonstrasikan kuasa ilahinya di tengah-tengah bangsa ini. Ternyata tidak. Sampai diadili. Dia tidak berdaya. Lalu dia berpikir, salah aku. Ternyata ini tidak menjamin masa depan. Tidak ada harapan ikut orang ini. Ya. Karena itu dia menyangkal Yesus. Sampai ayam harus mengingatkan dia. Ya. Jadi kalau saudara makan ayam tolong ingat ya. Itu ya, ayam bisa dipakai Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi dengan jalan demikian dia berpikir gagal. Dia menolak. Dia tidak ingin sanggup terlibat di dalam kekalahan seperti itu. Dan ketika dia melihat Yesus digantung di kayu salib, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Dia kecewa. Kecewa. Dan mulai dia berpikir, aku salah. Aku harus cari jalan keluar. Kembali lagi menjadi penjala ikan, rasanya malu. Sudah gembar-gembor di kampung, dia mengikuti pemimpin yang hebat. Nah, lalu tidak ada harapan baginya. Tapi saat Yesus bangkit Yesus bukan dalam mimpi, bukan dalam penglihatan, tapi disaksikan banyak orang. Dan dia menyaksikan sendiri. Dia menyaksikan. Dan betul real. Karena sempat makan bersama. Bahkan dia melihat Thomas mencucukkan jarinya. Wah, ini luar biasa. Ternyata Yesus bangkit, Yesus hidup. Maut takluk. Aku tidak takut mati. Harapannya jauh lebih tinggi, lebih besar, lebih dahsyat. Dan dia semangat sekali. Sangat semangat. Ketika Yesus naik ke sorga, bukan 1-2 orang yang menyaksikan. Segala perbuatan Yesus dari sejak awal disaksikan banyak orang. Banyak saksi. Banyak orang bercerita tentang dia diangkat ke sorga, tapi tidak ada saksinya. Bahkan istri yang tidur di sebelahnya tidak menyaksikan. Ya, tapi dipercaya. Ini banyak saksinya. Lalu dia berani. Ternyata pengharapan dahsyat.
Karena itu dia menulis kepada kita. Di ayat yang ketiga, pertama kali dia menulis, hidup penuh pengharapan. Sekali lagi, hidup penuh pengharapan. Itu penting sekali. Karena kalau tanpa pengharapan, hidup ini tidak berarti. Karena kesulitan, kesusahan, penderitaan, ya, di dalam kehidupan ini begitu banyak. Ya, banyak pergumulan. Kita memerlukan jalan keluar. Kita memerlukan pertolongan. Kalau tidak ada harapan, bagaimana mungkin? Lalu dia menulis di sini ayat yang ketiga, ya, karena kemurahannya dikatakan di situ, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu poinnya. Poinnya Petrus. Karena itu Petrus tidak pernah takut mati. Dia selalu pikir dia akan bangkit kembali dan hidup oleh kebangkitan Kristus. Kita akan dibangkitkan kembali. Saya pakai istilah orang lain, reinkarnasi. Ada kepercayaan lain percaya hidup ini akan reinkarnasi. Tapi bergantung dengan diri kita, tidak ada jaminan. Apa bergantung dengan diri kita? Bisa-bisa kalau salah kita jadi kodok. Ya, atau jadi monyet. Ya. Tapi reinkarnasi dalam Kristen pasti beroleh hidup kekal. Dijamin tidak jadi monyet, tidak jadi kodok. Itu monyet itu paling marah dengan Darwin. Ya, teori Darwin sekarang sudah tidak berlaku karena diprotes oleh monyet. Ya, monyet bilang ku nantikan berubah jadi manusia. Ternyata tidak. Berarti teorinya gagal. Saudara, untung saja. Darwin kalau ketemu monyet, saya yakin dikeroyok. Loh iya, karena dia bohong. Ya, baik, kembali lagi. Jadi beroleh hidup kepada suatu hidup, tolong kita baca bersama, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa? Ucapkan lagi. Apa? Kata penuh bukan bilangan, bukan jumlah. Tak terbilang. Harapan kita selalu tersedia. Apapun pergumulan kita selalu ada harapan. Amin. Ya, penuh harapan. Kata penuh pengharapan. Harapan kita selalu penuh. Coba katakan pada diri kita, harapanku selalu penuh. Tidak pernah takut apa saja kita hadapi, apa saja kita jalani di tengah-tengah hidup ini, kesulitan apapun, saya percaya selalu ada harapan. Harapannya. Makanya kita tidak boleh bunuh diri. Tidak perlu bunuh diri, nanti juga mati. Nah, iya. Selalu ada harapan. Jadi yang pertama kali dipesankan oleh Petrus, hidup penuh pengharapan. Amin. Ya, katakan dengan yang sebelah, penuh pengharapan. Ya, tidak usah takut. Amin, saudara. Tidak usah takut. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan. Pasti ada kesembuhan. Pasti, amin. Pasti. Yang menyaksikan ini yang pernah putus asa. Dan yakin sekali hidupnya kemudian penuh pengharapan. Dia tulis kepada kita. Karena itu Alkitab itu bukan konsep, bukan wacana, bukan dogma, bukan ajaran. Tapi Alkitab itu adalah peristiwa. Peristiwa itu selalu berulang. Itulah yang dimaksudkan di sini dalam hidupnya. Dilahirkan kembali. Yang kedua, ayat keempat. Kita lihat poin yang kedua. Ayat yang keempat, yaitu ya, kalau kita untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi, amin. Ya, dikatakan di sini mendapat bagian. Terjemahan yang lain saya lebih cocok, bukan bagian, warisan. Sekali lagi apa? Warisan. Kita ini mendapat warisan. Kenapa? Karena kita anak. Barang siapa percaya kepadanya diberi hak menjadi
Tidak ditulis di situ diangkat menjadi anak, bukan anak angkat. Diberi hak penuh sebagai anak. Diberi hak. Karena itu kita berani menyapa Tuhan kita, Khalik langit dan bumi, ya, yang sangat-sangat hormat dan mulia, menyapa dia sebagai Bapa. Jadi kalau kita ke gereja ini, kita datang ke rumah siapa? Bapa. Amin, saudara. Kalau ke rumah Bapa, semua bisa mengeluh, mengadu, meminta. Apalagi kalau Bapak kita kaya raya. Oh iya, kita tidak mungkin pulang dengan sia-sia. Seperti orang pulang kampung yang baru saja, ya pasti di mobil di atasnya sampai penuh. Saudara, itu berarti pulang dari ke rumah orang tua. Memang anak kalau di rumah orang tua jadi raja. Saudara, dia berani buka kulkasnya. Coba kalau orang tua pergi ke rumah anak, nggak berani. Paling-paling kalau orang tua numpang di rumah anak jadi pembantu. Saudara, itu susahnya. Tapi untung kita ke rumah Bapak. Jadi kalau ke rumah Bapak, kita diberi hak. Dan hak kita itu jelas, genetika kita sama. Karena kita ditebus oleh darah. Tubuh Kristus, darah Yesus. Darah ilahi, tubuh ilahi yang datang dari Bapa. Yang sehakikat dengan Bapa. Makanya kita betul-betul anak sah. Kalau anak pasti terima apa? Warisan. Sekali lagi, terima apa? Jadi sorga itu bukan upah, bukan pahala. Sorga bagi kita warisan. Amin. Sekali lagi, sorga itu apa? Pasti tidak? Pasti. Kalau pahala, upah, belum tentu. Ya, pasti masuk sorga? Amin. Amin. Oh iya, pasti ketemu. Makanya kita tidak boleh musuhan. Gitu. Coba kita musuhan. Masih anak-anak Tuhan musuhan. Nanti di sorga masa diem-dieman? Iya. Kayak anak zaman dulu kalau sedang marah dengan saudaranya, makan ngadep tembok. Loh iya, karena enggak mau. Enggak boleh begitu ya. Amin, saudara? Iya. Kemarin saya cerita. Jadi kalau di diri saya ada Yesus enggak? Kok saudara enggak yakin? Ya. Di diri saya ada Yesus enggak? Di diri Anda ada Yesus enggak? Amin. Begitu saya caci maki Anda, fitnah Anda, berarti di sini Yesus, di situ masa Yesus musuhan? Loh, pasti ada Yesus lain kan? Kalau sampai sanggup memfitnah, menjelek-jelekkan, mengata-ngatain dan sebagainya sesama saudaranya, pasti dalam dirimu ada Yesus lain. Kalau Yesus yang sama, tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Amin. Ya, ayo sadar. Sadar. Saudara ingin penuh Roh Kudus? Saya buktikan. Jangan main-main kau. Ya, kita buktikan, saudara. Saudara ingin penuh Roh Kudus? Apa buktinya Roh Kudus memenuhi kita? Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus berperanan dalam hidup kita? Yaitu pada waktu kita bertobat. Sekali lagi, karena pertobatan adalah pekerjaan Roh Kudus. Pada waktu kita bertobat, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, berperanan dalam diri kita. Jadi orang yang penuh Roh Kudus tanpa berani bertobat, bahaya, saudara. Berarti ada roh yang lain. Ini penting sekali. Makanya ya jangan ngaku-ngaku. Ya, penuh Roh Kudus tapi perilaku tidak cocok. Begini, Yesus Bapa di sorga melalui anaknya Yesus Kristus telah berbuat. Dia betul-betul untuk menebus kita, mengasihi kita, membebaskan kita. Dia korbankan anaknya. Dia korbankan anaknya. Coba tayangkan dulu. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Coba kita lihat di situ. Coba ditayangkan. Galatia 4 ayat 4. Nah. Tetapi setelah genap waktunya, tolong sambung. Mengutus anaknya. Pertanyaan saya.
Dia diutus dulu atau baru lahir? Ayo. Ya? Diutus dulu atau lahir dulu? Nah, seluruh nabi lahir dulu baru diutus. Dia tidak, diutus dulu. Karena dia anak yang ada dalam diri Bapa. Dia diutus untuk lahir dalam perut Maria. Coba orang ilahi, agung, mulia mau masuk ke dalam rahim Maria, makhluk ciptaan dia. Itu luar biasa kasihnya, amin. Itu belum mati disalib, baru lahir saja. Dan dia tidak minta prosesnya cepat 3 minggu. Loh iya, dia menyamakan dirinya alamiah sebagai manusia. 9 bulan 10 hari. Ilahi. Masuk ke dalam rahim perempuan. Itu buktinya. Tuhan begitu serius untuk menebus kita. Sekali lagi, Tuhan begitu serius. Pertanyaan saya, seserius apa engkau mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan? Jawab. Seserius apa? Kalau masih main-main, tidak serius. Padahal dia sudah begitu serius. Sadar. Saya minta Roh Kudus menyadarkan Anda. Supaya kita betul-betul serius. Bekerja, melayani, segalanya sangat serius. Karena dia sudah serius sekali. Ya. Supaya kita sadar betul. Ya. Saya berdoa supaya Roh Kudus menetapkan itu di hati kita. Tersimpan di roh kita. Serius. Berdoalah serius, melayanilah serius. Ikut Tuhan serius. Amin. Amin. Loh iya, ini penting sekali. Jadi dikatakan di situ, kita hidup ini ada apa? Untuk menerima apa, Pak? Warisan. Amin. Ya, itu serius sekali. Warisan. Berulang sering saya katakan. Pasti kita masuk surga? Berarti bakal ketemu kan? Ya, keciren dengan aku kayak dari surga ya. Jangan sampai lupa gitu ya. Ya gitu kan pasti. Hanya aku agak lebih muda gitu. Glowing. Loh ya kan bersinar. Itu kalah kosmetik di sini, saudara. Loh iya, jadi semua awet muda, amin. Kita ketemu, kita bikin reuni GBI, MPI, Palembang. Oh, ingat? Ya, mau bikin reuni kita? Iya, reuni. Ingatkan saya, mudah cari saya. Di mana Yesus, di sampingnya pasti ada saya. Oh iya. Iya, amin. Loh ya, kita bikin reuni. Gitu. Hanya satu syaratnya, nggak ada pempek. Ya sekarang kita lanjutkan. Yang ke ayat 5. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam apa? Kekuatan Tuhan. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi dengan yang ketiga adalah hidup dalam kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan tidak ada yang mampu. Dunia makin modern, makin banyak tantangannya. Makin berat. Dulu kayaknya penyakit itu dapat dihitung dengan jari. Sekarang penyakit itu waduh berkembang luar biasa. Penderitaan juga, kesusahan juga. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan, sepertinya kita tidak sanggup menjalani hidup ini. Ya, begitu beratnya. Pernah enggak berpikir, ya, saking susahnya hidup ini, jangan-jangan hampir-hampir aku gila. Pernah enggak mikir? Kalau pernah mikir itu bagus, karena belum gila. Kalau saudara enggak pernah berpikir tidak gila, itu hati-hati saudara. Nah gitu. Jadi hampir gila. Tapi percayalah, kita sanggup menjalani itu semua. Karena ada apa? Kekuatan Tuhan. Katakan pada diri kita, dalam diriku ada kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi apa saja kita hadapi, ya, kesulitan apa, pergumulan apa, persoalan apa,
Tolong ingat, katakan pada dirimu, ada kekuatan Tuhan. Aku tidak akan takut, aku tidak gentar, aku tidak akan khawatir. Karena ada yang menyanggupkan aku, kekuatan Tuhan. Amin. Ya, kita jalani. Kalau kita pikir kekuatan kita, tidak bisa. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita khawatir? Kalau kita ada masalah, ada persoalan, kita khawatir. Kenapa coba? Karena kita seringkali ada masalah, ada persoalan, lebih banyak berbicara dengan diri kita sendiri. Aduh sulitnya, aduh susahnya. Saudara, begitu kita berbicara dengan diri sendiri, tidak ketemu jawabannya. Makanya kalau ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, bicara dengan Tuhan. Ya, dan Tuhan ingatkan dalam diriku ada apa? Kekuatan Tuhan. Amin saudara. Aku memang tidak sanggup, aku memang tidak kuat, tapi karena kekuatan Tuhan ada dalam diriku, aku akan sanggup menghadapinya. Aku pasti keluar sebagai pemenang. Beri kemuliaan bagi Dia. Ayat yang ke-6. Hidup dalam sukacita Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika, sekali lagi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini, tolong sambung. Ya, coba ulangin. Ya, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini, tolong. Ya, sudah. Kamu apa? Seketika harus. Kamu apa? Seketika. Jadi duka cita kita itu ada limit waktunya. Hanya seketika. Tidak akan berlarut-larut, percayalah. Amin ya. Bebanmu tidak akan berlarut-larut. Katakan seketika. Seketika saja. Kenapa? Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi supaya kita bisa menghidupin firman. Saya saksikan kembali. Saya di penjara itu sering pindah-pindah. Saya tidak ngerti kenapa gitu. Dipindah sana, pindah sana, pindah sana. Ya. Jadi seperti semua petugas itu kepo gitu. Ingin tahu kasus saya gitu. Diperiksa sana. Setiap kali dipindahkan, saya katakan, sudah saya saksikan, saya ingin ingatkan kembali. Saya diborgol. Tapi bukan diborgol begini seperti yang 271T itu. Bukan saudara ya. Iya itu hebat sekali ya. Saya sampai mikir, aku kalau jingok yang 1T aja pingsan kali saudara. Loh, ini 271 saudara. Diborgolnya satu di tangan saya, satu di tangan penjaga. Untung waktu itu saya pakai safari. Jadi orang bingung, yang ditahan ini siapa? Dia atau saya? Diborgol. Saya bergerak, dia bergerak. Saya jalan, dia jalan. Wah terus. Gak pernah lepas. Naik pesawat. Giliran di atas pesawat, saya ingin buang air kecil. Ya, saya pikir dilepas. Kan? Nggak dilepas. Saya mikir, dari mana saya bisa lari? Ya kan? Di pesawat, apa saya terjun gitu saudara ya? Ya kan tidak mungkin saudara. Dan dilepas oleh dia. Dia ikut ke WC pesawat. WC pesawat kan kecil. Jadi terpaksa satu di dalam, satu di luar. Dia ikutin begitu. Susah buka celana juga, ada tangan lain. Iya. Itu. Sudah. Ya. Saya sedih sekali. Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak menipu. Saya tidak korupsi, tapi kok penderitaan segininya diizinkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bela saya, kasih kelonggaran? Waktu saya sedih seperti itu, Tuhan bicara di hati saya, di pikiran saya. Dia kasih pemikiran. Itu artinya Immanuel. Borgol itu artinya Immanuel. Immanuel artinya aku menyertai engkau kemana saja engkau pergi, kemana saja aku tidak melepaskan engkau. Iya, coba saudara, siapa yang bisa punya ilustrasi borgol Immanuel? Nggak ada, kecuali yang di 6 tahun di penjara ini ngalamin itu saudara. Baru saya senyum, iya Tuhan. Baru saya gembira saudara. Ya, artinya ya
Tuhan supaya kita menghidupin firman. Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai masalah. Di situ kita tahu itu firman hidup dalam diri kita. Amin. Ya, amin. Senyum saya langsung. Waktu saya senyum, yang awal saya nanya, kenapa senyum-senyum? Saya terangkan, ini arti Immanuel. Ya gitu. Terpaksa dia dengar, walaupun dia tidak percaya. Saya ngomong terus saja, kan dia tidak bisa lari. Ya, lalu kedua saya pikir, oh kesempatan penginjilan. Oh iya, kalau dia tidak bisa lari dan tidak bisa tutup telinga, kan tangannya satu disapa dengan saya begitu. Jadi semua cara, seketika saja duka cita itu, sebab ada sukacita yang besar. Saudara lihat kesedihan saya, saudara bisa tertawa. Ania-yonian kawan. Saya sedih, Anda ketawa. Tapi percayalah, satu saat Anda akan mentertawakan kesusahanmu. Karena ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar, ada kemenangan. Amin. Ya, bergembiralah. Amin. Sukacita Tuhan. Kita langsung ke sini. Ada sukacita Tuhan. Lanjut yang ayat ke-7. Poin yang kelima. Hidup dalam pemurnian. Hidup dalam pemurnian. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah. Yang diuji dengan kemurnian api. Saudara tahu emas? Oh, orang Palembang tidak tahu emas keterlaluan. Oh, orang Palembang paling bangga dengan emas. Apalagi kalau sudah kondangan. Oh, saudara pamer, saudara ya. Nah, walaupun boleh minjem besok balikin lagi. Loh iya, itu. Emas itu diuji dengan api. Hilang enggak nilainya? Justru nilai emas makin diuji dengan api, nilainya makin tambah. Jadi kalau Tuhan izinkan kita diuji oleh Tuhan, itu supaya nilai kita, kualitas kita naik. Amin. Naik. Ada maksud Tuhan. Saya kasih contoh begini. Saya waktu ditahan, maaf ya, saya kalau contohnya itu penjara terus, saudara. Loh iya, karena ini terkesan. Ya, coba 6 tahun tidak terkesan. Coba praktekin, alamin sendiri, saudara ya. Jadi waktu di penjara, ya di Kopkamtib itu, saya tidak boleh baca buku. Tidak boleh. Kertas koran, bekas koran jadi bungkus itu diambil. Ya, ayam goreng yang dikirim oleh istri ditaruh di meja. Ini dimusnahkan. Tidak boleh baca berita, tidak boleh segala sesuatu, tidak boleh. Ya. Sementara saya hobinya baca. Saya kalau tidak baca tuh panik. Baca. Tidak boleh baca. Saudara, yang boleh hanya Alkitab. Jadi saya bolak-balik baca Alkitab. Makanya selama 6 tahun 25 kali saya tamat. Sudah baca Alkitab ini terus. Ya, rupanya Tuhan ingin memurnikan saya dalam pikiran saya. Supaya pemahaman saya bukan hasil buku, bukan hasil pikiran-pikiran sendiri. Tuhan ingin kikis habis supaya sepenuhnya firman Tuhan. Jadi itu ada maksud Tuhan. Tuhan murnikan segala sesuatu, tujuannya, ya motivasinya, semuanya Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, berikan kesempatan biar dia memurnikan diri kita. Kita kalau tidak dimurnikan, banyak karatannya, saudara. Jadi perlu dimurnikan dalam hal itu. Jadi hiduplah dalam pemurnian. Kita lanjutkan sekarang ini, yaitu poin yang ke-6, hidup dalam rahasia ilahi. Ayat 8 dan 9. Hidup dalam rahasia ilahi. Sehingga percayalah, kita akan berjumpa muka dengan Yesus. Ya, lebih indah daripada lukisan-lukisannya. Lebih indah semuanya. Lebih dahsyat, terkagum-kagum kita. Luar biasa. Sukacita yang mulia. Lalu yang ke-7, hidup dalam keselamatan kekal. Hidup dalam keselamatan kekal, ayat selanjutnya adalah berita Injil. Injil harus diberitakan. Salah satu sarana pakai sekolah Bethesda. Sebentar lagi pakai
sakit. Oh, saya bangga sekali, pasti jadi itu. Pasti. Amin. Karena tujuannya itu untuk Injil diberitakan. Terserah namanya rumah sakit mau Bethesda lagi gitu, atau mau Bethsaida gitu ya. Ya boleh-boleh saja terserah. Tapi nanti Tuhan kasih ilham lagi. Apalagi sarana-sarana yang harus disediakan oleh GBI MPI Palembang ini supaya Injil bisa diberitakan. Katakan amin. Mari kita dukung itu. Ya, amin. Itu bukan ingin kita merasa lebih hebat, tapi salah satu sarana-sarana untuk membangun jembatan. Jadi sekali lagi, ya, rumah sakit, sekolah itu adalah jembatan untuk menjangkau orang yang ada di seberang ulu sana gitu, saudara ya. Kan ada jembatan dulu ya. Dulu pertama kali saya di Palembang waktu masih kecil, jembatan Musi Ampera itu baru dibangun. Takut aku keluar. Takut diculik orang katanya ya. Ya, sebab nanti kepalanya hilang ditaruh di bawah jembatan Musi. Itu benar atau enggak ya. Itu kejadian seperti itu. Jadi antara kita dengan orang yang tidak percaya ada jurang yang luar biasa. Kita perlu membangun jembatan. Sekarang ada jembatan namanya apa? Sekolah Bethesda. Jangan Ampera, sekolah Bethesda. Saudara ya. Sekarang kita bangun lagi apa? Rumah sakit. Masih banyak lagi sarana yang mau dibangun. Mari kita berdoa.